Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya ya kepada kita semua, sehingga kita di pagi hari ini bisa berjumpa lagi, kita bisa bertemu lagi ya, bersilaturahim lagi di majelis ilmu yang insya Allah diridhoi oleh Allah ya, yang mudah-mudahan juga diberkahi oleh Allah ya. Kita akan sharing ya, akan membahas temanya adalah tentang ikhtiar dalam menemukan jodoh ya. Mudah-mudahan nanti ada kebaikan ya yang bisa kita dapatkan dari sharing pagi ini ya. Ini salam kenal ya teman-teman semua, sahabat semua. Nama saya Agus Ari Wibowo, akrab disapa Uda Agus. Aktivitas kami sehari-hari menulis ya, mendampingi belajartaaruf.com ya, atau Instagramnya @belajartaaruf. Dan mungkin sebagian besar teman-teman yang hadir di sini mendapatkan informasi ini dari Belajar Ta'aruf ya. Nah, Belajar Ta'aruf itu apa? Belajar Ta'aruf adalah wadah untuk ikhtiar belajar ilmu-ilmu pranikah. Lebih spesifiknya atau lebih khususnya adalah temanya tentang ta'aruf. Jadi kita punya kelas pranikah belajar ta'aruf. Kita juga ada biro jodoh dengan sistem ta'aruf ya. Dan insya Allah ta'arufnya benaran ya. Karena kita nggak ada sebar nomor, nggak ada sebar email pribadi, nggak ada chat berdua, semua kita yang dampingi. Nah, jadi kalau ada biro jodoh mungkin teman-teman lihat di posting foto Anda ya, nomor WA Anda di posting, lalu kalau ada yang tertarik boleh chat sebebasnya. Kalau kita enggak ya, kalau kita semua prosesnya kita dampingi ya. Dan juga kita juga mengembangkan akademi pernikahan ini untuk alumni-alumni yang udah menikah. Nah, ini beberapa sertifikat yang atau sertifikasi yang kami dapatkan ya. Ini buku-buku yang kami tulis ya. Saya dan istri menulis, dan alhamdulillah buku-bukunya laris insya Allah, dan di antaranya banyak juga beredar di toko-toko buku ya, atau di marketplace. Kalau ada yang tertarik mungkin bisa dapatkan di Gramedia terdekat atau di di marketplace ini ya, di marketplace kesayangannya ya. Tokopedia mungkin ya, Shopee, atau mungkin di TikTok Shop ya. Nah, sebelum dimulai teman-teman, kita simak ya video dari Easy ya. Jadi insya Allah webinar kita kali ini bekerja sama dengan Easy, dan kita biasanya secara berkala itu menyelenggarakan webinar ya. Yang mana webinar itu adalah bekerja sama ya dengan lembaga sosial. Nah, karena kita pengen belajar ta'aruf juga menjadi wadah amal. Jadi tempat beramal juga nih buat teman-teman semua ya. Dan bulan ini kita kembali mengadakan bekerja sama dengan Easy webinar amal pranikah ya. Kalau dengan Easy ini udah sharing ya, udah sharing ya. Mungkin teman-teman udah sering ikut juga. Sebelumnya kita pernah bikin webinar dengan temanya mengumpulkan bingkisan Lebaran ya untuk duafa. Nah, di bulan ini temanya adalah tentang Palestina. Jadi kita mengajak teman-teman peserta webinar untuk menginfakkan ya. Jadi kalau saya sih menarasikannya menginfakkan sebagian kecilnya ya. Jadi nggak usah sebagian besar ya, sebagian kecilnya aja ya. Anda punya gaji berapa? Anggaplah gaji Anda 5 juta. Nah, sebagian kecilnya berapa sih? Ya.
10% 500.000 mungkin itu besar gitu kan. 1%, 50.000 mungkin Anda menganggap, wah masih besar gitu ya. Nah, 0,2% ya, 0,2%-nya berapa ya, 10.000. Nah, kalau Anda menganggap sebagian kecilnya itu ya silakan, ya silakan 10.000. Karena apa? Karena kita yakin 10.000 ada 10.000 orang juga, maka insya Allah lumayan juga, ya. Nah, ini insya Allah bukan juga berarti kita mengajak ya teman-teman buat infak ke Palestina, bukan berarti nggak peduli juga dengan orang Indonesia. Tidak ya, tidak begitu maksudnya ya, karena IZI pun insya Allah ya bulan kemarin kita pernah bikin apa kegiatan amal juga bulan Ramadan itu untuk duafa Indonesia ya, bingkisan Lebaran. Nah, di sebelumnya kita juga pernah bikin infak untuk pengadaan air bersih di Jawa mana gitu ya, saya lupa daerahnya, itu daerah Jawa ya yang kekurangan air bersih. Jadi insya Allah ya, kita peduli sama orang-orang di Indonesia dan juga tentunya kita peduli juga kepada saudara-saudara kita. Ya karena muslim itu bersaudara, karena dalam Islam itu dalam ukhuwah Islamiyah sebenarnya persaudaraan kita tidak dibatasi oleh batasan teritorial negara. Itu kalau dalam ukhuwah Islamiyah ya. Kenapa? Karena di dalam ukhuwah Islamiyah dimanapun manusia itu berada, ya entah di benua manapun dia atau bahkan mungkin dia di Mars gitu ya. Kalau nanti beneran ada orang yang tinggal di planet Mars, nah di sana ada yang mengucapkan kedua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu adalah saudara kita. Nah, jadi tidak terbatas oleh teritorial batas-batas tertentu gitu ya. Makanya yang pertama memang niat kita nih buat bantu Palestina karena saudara seiman. Yang kedua adalah karena kemanusiaan ya. Bukan hanya soal agama ya. الآن في حي المسلمين. وقليل من رفح الفلسطيني حيث هدم باطلاق النار بين حماس واسرائيل بالقرب من بوابه معبر. Nah, itu cuplikan video ya, video terbaru dari IZI tentang kondisi Palestina hari ini ya. Nah, ini bagi teman-teman semua yang mau berinfak ya. Di antara teman-teman mungkin udah ada yang berinfak ya kemarin ya. Nah, bagi yang belum ya atau mau nambah lagi nggak apa-apa ya, silakan ya. Nah, ini adalah nomor rekeningnya. Jadi insya Allah nanti dana yang terkumpul oleh IZI akan disalurkan ya, akan disampaikan untuk pangan ya. Jadi ini sedekah pangan untuk makan makanan kebutuhan pokok saudara-saudara kita yang di sana. Ini adalah nomor rekeningnya. Silakan kalau teman-teman mau screenshot, mau share ke sebanyak-banyaknya orang silakan. Ya, sampaikan ke sebanyak-banyaknya orang, informasikan dan ajak sebanyak-banyaknya orang untuk berbagi ya. Nah, selain itu ya masih dari IZI juga ya. Jadi bagi teman-teman mungkin ada yang suka ini enggak pertanian ya, suka berkebun, suka pertanian, maka insya Allah di hari Kamis ini tanggal merah ya, jadi libur bersama 23 Mei dari pagi 6.30 sampai 15.00, jadi hampir 1 hari ya. Itu IZI mengadakan program One Fine Day Social Trip ya. Nah, di mana di program ini nanti teman-teman bisa mengikuti workshop Smart Farm ya Academy, lalu dapat biaya transportasi juga ya. Jadi ini udah termasuk ongkosnya karena ini diadakan di Tiga Raksa Tangerang ya. Jadi ketemunya di mana? Di IZI Pusat ya. IZI Pusat ini kalau nggak salah kantornya di Condet, Jakarta Timur. Nah, nanti dari Condet itu teman-teman ke sana ya, bersama dengan IZI udah ada transportasinya ya. Dapat snack ya, Masya Allah ya. Plus makan siang ada juga ya. Ada merchandise juga, ada hasil panen juga nih kayak nih dia panen terong nih ya. Nah, nanti mungkin ada panen-panen yang lain nih. Jadi lumayan ya Anda belajar dan juga sambil beramal ya. Karena ini untuk sedekah program ya. Sudah donasi programnya ya. Nah, mungkin itu informasi dari IZI ya.
Selanjutnya webinar ini juga disupport ya oleh Elmina Hijab. Nah, jadi silakan teman-teman yang muslimah atau yang mas-mas juga boleh ya kalau ada kebutuhan buat saudari-saudarinya, ponakannya ya. Mau hijab, mau beli khimar, bergo ya, gamis ya, kardigan ya. Ini juga ada ini ya buat mas-mas juga ada ya, ada Haizum namanya ya. Nanti tinggal diklik aja linknya. Nanti teman-teman follow ya, follow elmina.id. Nah, nanti diklik linknya. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan pemesanan ya. Atau dimasukin wishlist dulu ya. Nanti jika butuh maka dilakukan pemesanannya. Karena insya Allah eh, produk-produk Elmina ini yang pertama kualitasnya insya Allah bagus ya. Yang kedua mengutamakan syariatnya ya. Jadi longgar, tidak akan membentuk tubuh ya, termasuk juga bagi yang laki-laki ya. Kalau Anda pakai bajunya Elmina, insya Allah itu lebih lebih panjang ya dibandingkan baju-baju sejenis lainnya ya. Karena ini untuk menutupi aurat ya. Kadang kalau kita sholat di masjid, kadang kan suka ada ya aurat orang kelihatan karena bajunya terlalu pendek ya, celananya sempit, bajunya pendek. Nah ini Elmina ya menghadirkan baju khusus cowoknya itu yang lebih panjang gitu ya. Nah, ini teman-teman silakan ya kalau ada yang butuh hijab. Nah, sekarang kita masuk materinya ya. Jodoh pilihan atau takdir. Nah, menurut teman-teman kira-kira apa tuh ya? Jodoh itu bisa kita usahakan nggak sih? Kalau misalnya pilihan berarti kan bisa usahakan ya. Kalau takdir ya sudah gitu ya, kita terima aja gitu. Nah, menurut teman-teman apa? Boleh ya share di kolom chat ya. Jodoh itu pilihan atau takdir. Kita punya usaha nggak sih? Boleh nggak sih berikhtiar dalam jodoh? Ya atau kita terima aja. Ya, ada yang bilang pilihan ya, masya Allah ya. Yang lain ada lagi? Atau sepakat nih semua pilihan ya? Pilihan-pilihan ya. Pilihan dong, yes ya. Pilihan. Wah, insya Allah kita udah satu suara ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi jodoh pilihan atau takdir ya. Maka saat belum menikah, nah, jadi saat masih sendiri nih ya, maka jodoh itu adalah pilihanmu. Namun setelah akad nikah nanti jodoh menjadi takdirmu. Jadi jodoh itu adalah sesuatu yang bisa kamu ikhtiarkan memilih yang terbaik ya. Memilih mengusahakan yang terbaik. Dengan cara ya dengan cara ta'aruf ya, dengan cara misalnya menerima orang yang dirasa tepat atau menolak orang yang dirasa mungkin tidak tepat ya. Anda ngerasa nih orang nggak tepat nih buat Anda, ya nggak cocok dengan orangnya. Ya jangan dipaksakan diri untuk menerima, ya. Jadi teman-teman punya pilihan ya untuk menolak ya. Kalau dia terpaksa gimana udah Agus? Nah, ada yang nanya gitu misalnya ya. Kalau dia terpaksa menikah, ya berarti dia memilih juga, memilih menikah dengan terpaksa, ya. Misalnya ya kisah yang sangat populer ya, kisah siapa? Kisah Siti Nurbaya. Wah, ya jadi kisah Siti Nurbaya itu entah benar atau enggak gitu. Itu kan populer ya. Kisah pahitnya seseorang yang dijodohkan. Nah, Siti Nurbaya apakah terpaksa? Enggak sebenarnya ya. Tapi Siti Nurbaya memilih menikah dalam keadaan terpaksa karena kondisinya memaksa. Nah, bisa nggak seandainya nih kondisi Siti Nurbaya ini terjadi ke seseorang wanita gitu ya, bisa nggak si wanita ini menolak? Ya bisa. Tentu ketika dia menolak ada konsekuensi-konsekuensi yang mesti dia terima juga gitu ya. Ada orang yang menikah ya, oh saya nggak cinta nih sama pasangan saya, tapi saya menikah terpaksa dengannya karena dipaksa orang tua. Itu artinya Anda memilih menikah dalam kondisi terpaksa oleh orang tua. Tapi bisa nggak Anda menolak? Ya bisa. Penghulu itu nggak akan bisa memaksa kok. Anda misalnya nih ya, anggaplah Anda di hari akad pernikahan gitu kan. Anda emang nggak suka sama orangnya, nggak mau sama orangnya. Terus Anda bilang sama penghulu, Pak ini saya dipaksain sama orang tua saya nggak mau. Bisa itu pernikahan nggak jadi. Artinya apa? Artinya Anda punya ya, punya ruang ya untuk apa? Untuk memutuskan, untuk memilih ya. Kalau nggak suka memilih menolak, kalau suka memilih terima atau memilih menerima dalam ketidaksukaan ya, dalam keterpaksaan gitu ya. Yang banyak kan itu ya. Nah, tapi tetap itu kan sebuah pilihan juga ya. Padahal sebenarnya ya bisa untuk menolak gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jodoh itu adalah pilihan yang bisa diusahakan, yang bisa kita ikhtiarkan ya.
Di kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun ya yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri, ya. Jadi kalau ada orang ya dia menikah dan setelah menikah ya dia merasa dia salah pilih pasangan gitu ya. Pasangannya mungkin toksik gitu ya, kasar, pengangguran, pemalas dan sebagainya ya. Nah itu salah siapa? Apakah salah Allah gitu kan? Kan banyak juga ya yang menyalahkan, Allah ya, "Ini nggak adil ini, kenapa saya dapat jodohnya kayak begini?" Gitu ya. Nah, padahal Allah udah katakan setiap kebaikan yang diperoleh itu insya Allah dari sisi Allah gitu ya, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Setelah menikah dapat nih pasangan yang bagus ya, bagusnya, baiknya ya, itu adalah anugerah ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga buah ikhtiar ya, karena ikhtiarnya bagus ya Allah kasih hadiahnya, jodohnya yang terbaik juga, ya. Tapi kalau pasangannya bermasalah ya, beberapa waktu yang lalu ada yang, curhat ya ke kami ya, di mana dia merasa dibohongi saat ta'aruf. Ya, jadi kondisinya udah menikah. Ya. Nah, dibohongi saat proses ta'aruf. Ya udah menikah, udah dalam kondisi, hamil ya. Udah menikah, udah hamil dan beliau memutuskan untuk nggak pacaran ya. Jadi udah menjaga diri, nggak pacaran, udah jalani proses ta'aruf gitu ya. Cuman sayangnya ya, di dalam proses ta'arufnya ini ada hal yang keliru atau hal yang belum dilakukan. Ya, jadi ceritanya proses ta'arufnya itu berjalan sangat singkat ya. Jadi hanya 1 bulan, ketemu pun hanya sekali, langsung memutuskan buat nikah. Dan tidak melakukan yang namanya validasi, tidak melakukan yang namanya penjajakan, ya. Ditanya sama cowoknya ya, "Mas sholat enggak?" Oh kata cowoknya, "Oh alhamdulillah saya sholat." Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya setelah menikah, ya jangankan sholat, bisa aja enggak dia sholat. Dan disuruh belajar pun dia nggak mau, ya karena dia merasa udah tua gitu ya. "Ini saya udah tua nih nggak bisa ah, capek," gitu kan. Bohong. Nah, jadi ta'aruf dengan seseorang dan seseorang itu ternyata bohong. Nah, ini kecewa aja ke siapa nih kalau mau nyalahin ya. Nah, tentu bukan hal yang bijak ya mencari siapa yang salah gitu kan. Tapi yang pasti kan kecewa orang-orang kayak gini terkadang ya, yang disalahkan bisa jadi ta'arufnya. "Mau ta'aruf saya menyesal loh ta'aruf." Kenapa? Ini saya menikah dibohongin. Nah, yang keliru ta'arufnya atau prosesnya yang nggak tepat. Maka kalau kita mau evaluasi buat jadi pembelajaran, ya, kalau kata Allah di surat An-Nisa 79, keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Maka ada nggak kesalahan yang tanpa sengaja, ya, atau mungkin tanpa disadari diperbuat, ya? Ada. Apa? Tidak melakukan validasi. Percaya hanya apa yang disampaikan oleh lisannya. Makanya kalau di kelas belajar ta'aruf itu kita tekankan ya, bahwa proses ta'aruf itu teman-teman bukan hanya, percaya gitu ya apa yang dia sampaikan melalui lisannya, enggak hanya itu. Bukan hanya langsung percaya dari CV-nya. CV-nya mungkin dibuat sedemikian rupa, sebagus mungkin gitu ya, sebaik mungkin. Nah, tapi itu belum menunjukkan aslinya kepribadiannya. Tapi itu belum menunjukkan aslinya karakternya. Maka Anda perlu lakukan yang namanya validasi. Anda tanya ya, teman-teman nanya, "Mas sholat enggak? Mbak sholat enggak?" Oh dia bilang sholat, maka itu perlu divalidasi. Cari tahu ke orang-orang terdekatnya, benar nggak dia sholat? Ke teman dekatnya, ke lingkungan dekatnya. Atau ke masjid yang ada di dekat rumahnya, ya datangin, ya tanyain sama pengurus masjidnya. "Pak, mohon izin." Nah, dilihatin tuh fotonya ya atau namanya, "Pak, tahu nggak dengan, Mas ini ya," misalnya namanya Bedru ya, mudah-mudahan nggak ada yang namanya Bedru di sini ya. "Tahu nggak dengan Mas Bedru ini, beliau ada nggak rajin sholat di sini?" Nah, tanya tuh ke pengurus masjid, ya. Kalau pengurus masjid nggak tahu nama, liatin fotonya. Kalau orang tuh rajin sholat ya, misalnya ya minimal ya 2 kali aja dia masuk masjid 2 kali sehari aja dia masuk ke masjid, maka itu insya Allah itu pengurus masjid hafal tuh wajahnya.
Ya, pengurus masjid hafal, tahu wajahnya. Oh, ini mah sering lihat gitu kan. Kenapa? Karena jamaah masjid itu nggak terlalu banyak, teman-teman. Iya, paling banyak jamaah masjid itu paling 2 saf. Ya, paling banyak gitu ya. Jadi hafal lah insya Allah kalau sering. Ya. Nah, di masjid lingkungan saya misalnya ya, rata-rata kalau sholat selain apa? Selain maghrib sama isya ya, itu rata-rata 1 sampai 2 saf. Ya, maghrib emang agak rada banyak kan ya, karena banyak orang-orang yang lewat yang numpang sholat gitu kan. Nah, tapi pada hari-hari biasa dalam kondisi normal ya itu aja kita hafal meskipun kita nggak tahu nama. Ya itu bisa untuk melakukan validasi. Ya jamaah kan tahu kok, oh orang ini mas sering sholat. Apalagi kalau di masjid yang setiap habis sholat itu ada kelilingnya salaman. Ya, nah itu pasti hafal lagi karena kelihatan kan, kalau apalagi kalau dia suka sering salaman. Itu divalidasi. Dia bilang dia bisa baca Al-Quran, validasi. Suruh baca Al-Quran, bisa nggak baca Al-Quran? Ya, nah jadi validasi itu perlu, gitu ya. Jadi mengenali ya sebelum menikah. Agar apa? Agar nggak salah pilih pasangan, gitu ya. Maka di sini adalah tersirat ya pesan buat kita, buat teman-teman khususnya yang belum menikah adalah untuk melakukan ikhtiar terbaik ya. Di surat A'rad ayat 11 ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Jadi kita punya ikhtiar ya terhadap nasib kita, terhadap kehidupan atau nasib jodoh ya. Nah, yaitunya pernikahan. Nah, ikhtiarnya apa? Ya, ikhtiarnya mulai dari memantaskan diri yang kita bahas tadi malam. Sampai nanti yang kita bahas hari ini dalam ikhtiar menemukannya, ya. Nah, maka hendaklah ini buat para mas-mas ya. Ada kata apa Rasulullah melalui hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, maka hendaklah memilih istri yang beragama Islam. Nah, jadi buat mas-mas ya cari istri yang bagus agamanya. Agamanya Islam dan baik budi pekertinya yang baik atau akhlaknya, agar kedua tanganmu atau dirimu selamat ya. Karena nanti setelah menikah istri akan menjadi tanggung jawab Anda. Ya, di sini banyak nggak nih mas-mas yang hadir ya? Oh, lumayan ya. Jadi buat mas-mas cari pasangan hidup yang bagus agamanya, yang bagus akhlaknya agar kedua tangan kita ya, karena saya mas-mas juga nih ya. Kedua tangan kita selamat ya, karena nanti kita yang akan mempertanggungjawabkannya dunia akhirat ya. Sebelum menikah ya, sebelum membininya maka cari dulu yang sudah terbina ya. Jadi dia sudah dibina dulu baru kita bini gitu ya. Agar nanti setelah menikah kita nggak repot lagi buat ngebina. Ya terutama untuk hal-hal yang memang mendasar, hal-hal yang wajib. Sholat. Ya, kalau sholat ya masih bolong-bolong, nanti setelah menikah Anda akan direpotkan dengan PR nyuruh dia sholat. Ya, gimana nih tips nyuruh istri sholat gitu kan? Kepahaman tentang kewajiban apa suami ya. Suami itu wajib ikut apa istri wajib ikut kepada suami. Ya kalau dia nggak paham nanti akan jadi PR bagi Anda untuk bersabar ya dalam mengajari hal tersebut. Dan itu kadang nggak mudah teman-teman semua. Ya. Banyak ya kalau kita lihat curhatan para laki-laki itu banyak yang setelah menikah repot karena hal itu banyak. Iya. Baru tadi pagi ya. Tadi pagi saya baca di apa ada konten apa konten-konten di sosial media ya yang menceritakan tentang kewajiban ya suami kewajiban istri terhadap suami ya. Istri itu kan wajib ikut suami selama tidak diajak ke dalam maksiat, tidak diajak ke dalam keburukan ya. Nah, cuman kan kebanyakan ya dalam realitanya yang terjadi adalah suami banyak yang akhirnya ikut keinginan atau perintah ya dari istrinya. Nah, salah satunya yang dibahas itu populer di sosial media, mungkin teman-teman ada yang baca juga mungkin ya. Itu adalah ketika suami ngajak nih ya si istrinya ke rumah orang tuanya saat lebaran ya. Istrinya ngambek, istrinya nggak mau atau kalaupun mau agak malas-malasan gitu ya. Nah, ada yang nulis konten kayak gitu tuh banyak tuh. Ya, banyak bapak-bapak yang komentar dan bilang, "Relate, iya bener banget tuh. Saya malah udah 15 tahun nikah. Sekalipun nggak mau tuh istri saya diajak lebaran di rumah orang tua saya." Ya, 15 tahun gitu kan.
Menikah nggak mau sekalipun istrinya lebaran di rumah orang tua si laki-laki. Ya, harus saya aja yang ngikut terus. Ada yang kayak gitu, banyak komentar-komentar serupa. Nah, ini artinya apa? Persoalannya, masalahnya di mana? Ketidakpahaman si istri tentang kewajibannya sama suami. Ya, kewajiban seorang istri sama suami apa? Taat, nurut, ikut, ya dapatin fokus mendapatkan ridhonya suami. Ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan, bukan hal-hal yang berbau maksiat. Ya, kalau suami Anda nyuruh Anda ngirim uang untuk depo judi online misalnya gitu ya, untuk beli miras gitu kan, hal yang bermaksiat gitu, itu nggak apa-apa Anda tolak. Nah, tapi kalau misalnya habis Lebaran nih, apa Lebaran di rumah si orang tua suami, suami ngajak, ya istrinya yang mesti ikut ya, harusnya gitu ya, idealnya ya dalam syariatnya. Nah, tapi ketika ya seorang wanita mungkin ya tidak paham tentang kewajibannya, ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya dia yang pada akhirnya banyak memutuskan, banyak mengkontrol ya di dalam pernikahan, ya. Makanya muncullah kalimat-kalimat seperti istri selalu benar, ya laki-laki atau suami selalu salah gitu ya. Kalau istri salah maka kembali ke pasal pertama ya, istri selalu benar gitu ya. Nah, dan yang curhat rame juga ya kalau dari bapak-bapak itu ya di sosial media ya. Eee, Istrinya yang susah ya, mohon maaf ya, diajak untuk berhubungan. Ya ini kan hal mendasar ya, kewajiban mendasar teman-teman semua, ya. Sampai curhat tuh si laki-laki ya di sosial media udah, apa, sebulan, udah ini dan sebagainya. Nah ini kan mengerikan, ya. Repot nanti setelah menikah kalau Anda harus mengajarkan hal-hal yang mendasar, ya. Nah setelah menikah untuk menyempurnakan lebih baik mah nggak apa-apa, ya. Nah, jadi begitu. Jadi pilih yang agamanya bagus, pilih yang memang budi pekertinya baik agar apa? Agar tanganmu atau dirimu selamat, ya. Karena kalau akhlaknya nggak bagus, agamanya nggak bagus, ya dia yang repotnya siapa? Yang repotnya adalah si laki-laki, ya. Laki-laki untuk mendidiknya, ya, untuk membinanya, gitu ya. Nah, tentu juga buat para istri juga ya, para wanita, pilih yang agamanya suaminya yang bagus juga agamanya. Ya. Nah, kalau untuk laki-laki juga ya, kalau pesan apa Umar bin Khattab itu, ternyata pendidikan anak, pengasuhan anak itu dimulai ya dari memilihkan ibu yang terbaik. Nah, jadi buat mas-mas nih ya, Anda pengen nih misalnya ya mas-mas yang hadir di sini, pengen anak Anda anak yang soleh, anak yang baik. Nah, maka salah satu ikhtiar pertamanya adalah memilihkan ibu yang baik untuk anak Anda. Ya, tentu juga ini berlaku sebaliknya. Ya, pengasuhan bagi seorang wanita dimulai dari memilihkan ayah yang baik untuk anaknya. Jadi ketika Anda mau cari pasangan hidup, Anda mau cari suami, Anda mau cari istri, ya jadi berpikirnya jangan hanya untuk diri sendiri saja, ya. Wah ini dia ganteng, ini dia keren gitu ya, ini dia apa dompetnya tebal gitu ya, materinya banyak gitu ya. Tapi lupa ya dengan apa, dengan aspek-aspek lainnya. Nah kadang yang terjadi begitu, ketika hanya fokus ke satu hal ya, misalnya kalau yang laki-laki fokusnya pada kecantikan, wah dia cantik mah ya, apa, ini ideal lah gitu ya, seperti doktrin di iklan-iklan kosmetik ya, badannya seimbang ya atau proporsional, langsing gitu kan, kulitnya putih dan sebagainya. Nah sehingga abai terhadap aspek-aspek lainnya, mengabaikan karakter-karakter lainnya. Ya, mungkin dia cantik gitu ya, Anda dapat wanita yang cantik gitu ya, tapi akhlaknya bermasalah, dalam hal agama bermasalah, ya. Nanti akan terjadi juga yang namanya penyesalan ya. Nah, begitu juga buat yang wanita. Nah, kadang fokusnya kemana? Fokus ke materi, ya. Dia datang ke rumah bawa mobil Pajero gitu kan. Dia turun ke rumah apa dari mobil Pajeronya ya, pakai jam tangannya jam tangan apa, yang harganya 15-an juta apa ya, Seiko misalnya ya, atau mungkin jam tangannya Rolex atau apa gitu kan. Liatin ke mejanya, oh ini orang memang keren gitu ya. Itu kadang udah nggak ngelihat yang lain lagi, udah silau gitu kan oleh materinya. Nah ini hati-hati yang nggak begini. Kenapa? Karena ketika terlalu fokus kepada materinya, ya sehingga Anda akan melupakan aspek-aspek lainnya. Ya, wow, udah keren gitu kan. Langsung terima aja, padahal mungkin dia
tidak bisa jaga pandangan, mungkin dia nggak sholat, mungkin dia kasar, mungkin dia toksik ya dan sebagainya ya. Nah, jadi perlu hati-hati ya dalam memilih pasangan hidup ya, perhatikan agamanya ya, budi pekertinya, akhlaknya gitu ya. Nah, wanita biasanya dinikahi karena empat hal kata Rasulullah, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Ya, karena hartanya apakah dia kaya? Ya bisa saja ya dimaknai karena dia kaya. Ya, tapi beberapa ulama yang saya simak ya juga memaknainya karena hartanya itu orang yang pandai, ya, yang baik hubungannya dengan harta. Ya, salah satu ujiannya wanita itu kan mudah silau dengan harta. Nah, orang wanita yang baik secara hartanya adalah yang baik pengelolaan keuangannya, ya, yang baik dalam pengendalian dirinya dalam berbelanja, ya, sehingga ketika menikah dengannya, ya si laki-laki ya tidak seperti diburu-buru, ya, atau malah menjadi beban ya dalam kehidupan si laki-laki karena si wanita ya membelanjakan sesuatu hal yang tidak perlu, membeli sesuatu berdasarkan keinginan bahkan sampai ngutang. Ya, nah itu banyak juga tuh ya kasus-kasus kayak gitu. Jadi laki-laki yang dia udah kasih tahu ke istrinya ya, kamu jangan ngutang ya, jangan ini dan sebagainya. Nah, tapi karena hubungan yang buruk gitu ya karena harta ini, dia memaksakan diri untuk ngapain? Untuk ngutang. Ngutangnya ke mana? Ngutang ke pinjol ya, ngutang di apa? Paylater gitu kan. Nah, karena mudah karena laki wanita itu kan mudah ini ya, mudah berbelanja ya. Lagi buka-buka apa? Marketplace ya, entah Tokopedia, entah Shopee Pay gitu kan. Shopee Pay. Entah itu Shopee atau TikTok Shop atau apalah ya marketplace-nya. Muncul ya hal-hal yang bagus-bagus, hal yang menarik ya. Mulai awal mulanya mungkin masuk wishlist dulu ya, di love-lovein dulu ya. Lama-lama pelan-pelan masuk ke check out ya, masuk keranjang dulu ya. Lama-lama pelan-pelan kok jadi makin suka gitu ya, makin tertarik ya, terima sementara uangnya nggak cukup. Nah, pas mau cek, waduh ada penawaran. Bisa bayar nanti ya atau pay later ya, alias ngutang dulu. Ya, jadi si eh, toko-toko online ini memaksa Anda nih untuk beli produknya meskipun ngutang. Ya, Anda nggak perlu bayar hari ini kalau nggak punya uang, tapi bayarnya nanti. Nah, ini banyak tuh persoalan rumah tangga yang muncul karena itu. Ya, tiba-tiba si suami tahu, oh istrinya udah punya utang banyak, ya. Tiba-tiba si apa namanya, si suami tahu istrinya udah punya tagihan ya, dan itu tagihannya berbunga lagi ya. Jadi sudahlah bunganya, utangnya berbunga, bunganya pun berbunga ya. Makanya kadang kita ngeri ya, ada orang yang utangnya 5 juta kadang mungkin ya. Tapi ujung-ujung tagihannya jadi puluhan juta ya. Nah, itu karena hartanya ya. Jadi mungkin ya bisa Anda maknai yang hartanya bagus tapi juga bisa dimaknai sebagai orang yang baik ya, pengelolaan hartanya. Ya, jadi bukan orang yang boros, bukan orang yang apa berkelebihan ya. eh, apa nama memperturutkan keinginan nafsunya untuk terus belanja ya. Lalu karena kedudukannya ya, karena posisi, karena asalnya ya. Jadi di hadis lain Rasulullah juga berpesan, berwasiat kepada para laki-laki ya, janganlah menikah ya, janganlah nikahi ya wanita cantik ya, bunga cantik yang ada di apa di lumpur hijau ya atau di kotoran gitu ya. Nah, dia cantik tapi berasal dari lingkungan, dari tempat yang mungkin jauh dari kebaikan dan akhirnya akhlaknya jadi buruk, pribadinya jadi buruk gitu ya. Lalu karena parasnya bukan berarti oh dia harus cantik ini itu enggak, tapi karena enak, nyaman dipandang. Ya, Anda punya uh, klik ya saat ngelihatnya ngerasa seret. Nah, dan yang paling utama juga di akhir adalah karena agamanya. Nah, maka hendaklah kamu pilih karena agamanya atau keislamannya, sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Ya, jadi diutamakan karena akhlaknya, karena agamanya, gitu ya. Nah, jangan kalian nikahkan anak perempuan kalian ya. Ini buat para wanita ya. Jadi yang laki-laki, tadi kan laki-laki itu dalam memilih. Nah, ini buat yang wanita ya.
Buat yang wanita ini ditujukan kepada para walinya ya ayahnya. Janganlah kalian nikahkan anak perempuan kalian dengan lelaki jelek. Ya, jadi nggak boleh nikahin ya. Begitu ya Mbak-mbak ya. Jangan mau sama lelaki jelek ya. Nah, lelaki jelek dalam artian jelek dalam pandangan wanita tersebut ya. Karena kan ganteng, jelek itu kan sebenarnya relatif ya. Kalau orang yang cantik dalam artian ya mungkin 1.000 orang yang ngelihatnya bilang 1.000-nya sepakat cantik itu kan sangat jarang ya. Betul ya? Ya kalau di desa disebutnya sebagai bunga desa ya atau kembang desa gitu kan. Itu kan jumlahnya sangat dikit ya. Dan saya rasa kalau di desa mungkin yang memang semua orang bilang dia cantik ya paling cuma 1 atau 2 orang gitu kan. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya ya relatif gitu ya. Yang cowok juga gitu kan yang dianggap ganteng ini gitu ya. Memang dia dapat hadiah lah dari Allah ya. Ada yang hadiahnya dari Allah dia terlahir cantik, ada yang terlahir ganteng dan itu memang diakui oleh banyak orang ya. Kalau ditanya ke 100 orang, 100 orangnya bilang dia cantik. Kalau tanya ke 100 orang, 100 orang bilang dia ganteng. Nah, yang kayak begitu jumlahnya dikit, teman-teman. Ya, nah yang lain bagaimana? Yang lain ya rata-rata ya, yang relatif gitu kan. Yang menurut orang lain bisa jadi dia jelek, tapi bagi yang lain bisa jadi dia ganteng gitu ya atau cantik. Nah, makanya di sini disebutkan adalah jangan nikahkan anak perempuan kalian dengan lelaki jelek menurut pandangan dia, ya. Nah, sesungguhnya apa yang membuatnya kagum dari laki-laki, jadi yang wanita pun perlu Anda menikah, memilih dengan seseorang yang sreg di hati Anda. Ya, dan itu boleh ya Anda mau menolak seseorang, "Oh, kayaknya saya nggak sreg nih. Saya susah nih nanti taat, saya susah untuk mendapatkan ridhonya nanti setelah menikah ya. Karena saya nggak nyaman nih melihatnya meskipun mungkin dia rajin, soleh dan sebagainya." Ya. Nah, jadi wanita boleh ya punya hak untuk menolak hal tersebut. Makanya menolak laki-laki yang soleh itu dalam syariatnya dibolehkan, ya. Nah, sesungguhnya apa yang membuatnya kagum dari laki-laki adalah apa yang membuat laki-laki kagum darinya. Ya, ini di Al-Majmu' Syarah Muhadzab oleh Imam Nawawi ya. Nih ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Agus, saya sedang berikhtiar dengan seorang tapi terkendala restu. Nah, terkendala restu ibuku dengan alasan. Nah, alasannya dia masih kuliah. Saya juga sambil fokus kesehatanku berobat. Sambil menunggu si Akhwat 2 tahun lagi lulus kuliah. Sesuai permintaan ibuku, apakah taarufnya saya dengan dia tetap berlanjut atau diakhiri? Kalau menurut saya dia agamanya juga sangat baik. Ya diakhiri. Ya, karena kalau saya pribadi ya menyarankan tidak perlu ada komitmen, saling menunggu ya. Ya tidak perlu kalau belum siap menikah ya memang nggak perlu taaruf dulu ya. Tapi ya 2 tahun kemudian, seandainya nih 2 tahun kemudian, masnya masih sendiri belum ketemu nih sama wanita lain yang membuat hatinya sreg gitu ya. Dan ternyata si Akhwat ini juga belum menikah. Nah, boleh tuh mau ta'aruf lagi boleh, silakan. Ya, tapi sebaiknya tidak perlu ada komitmen. Kenapa? Karena ketika Anda berkomitmen, maka sebenarnya di sana menjadi beban bagi masnya, bagi si Akhwat itu juga. Dia kan masih kuliah, ya. Masih kuliah, dia masih akan melakukan banyak hal, banyak aktivitas. Artinya apa? Artinya dia juga banyak peluang bertemu dengan laki-laki, ya, ke depannya. Nah, yang menjadi beban bagi dia apa? Dia udah komitmen nih sama seseorang. Jadi kalau misalnya dia mungkin ketemu dengan laki-laki yang mungkin lebih soleh, mungkin ya menurut dia lebih baik, menurut dia lebih mapan, ya dia jadi dilema, ya. Jadi dilema gitu kan kasihan juga kan si akhwatnya gitu kan. Kalau dia mengakhiri ya dan banyak terjadi ya setelah berjalannya waktu dia mengakhiri ya orang yang berkomitmen dengan dia ditinggal nikah. Ini banyak kejadian kayak begitu, ya. Nah, atau sebaliknya yang terjadi dengan Masnya, ya. 2 tahun itu lama loh ya, perasaan itu bisa berubah, bisa bolak-balik dalam waktu 2 tahun. Hari ini mungkin suka ya, yakin dengan dia, tapi nggak ada yang jamin 2 tahun lagi perasaan masih akan sama, ya. Sudah komitmen bisa jadi nanti bulan depan ada ketemu sama akhwat, Mas lihat, oh ini kayaknya dia lebih sreg, lebih bagus agamanya, lebih cakep, ya lebih lemah lembut gitu kan. Terus kata ibunya Mas, "Oh nggak apa-apa nikah aja sama yang ini."
Nah, itu kan potensinya ada mengecewakan. Jadi agar sama-sama aman ya dan juga untuk menghindari ya overthinking karena nanti kalau Anda berkomitmen itu pasti akan banyak overthinking. Ya, masnya overthinking ini akhwatnya nanti kuliah ketemu cowok nggak ya? Itu kan overthinking tuh. Ya, capek gitu ya hidup dibayang-bayangi oleh sesuatu hal yang nggak begitu. Atau sebaliknya dari si wanitanya. Ya, ini jangan-jangan si ikhwannya dijodohin lagi nih sama ibunya dengan yang lain. Nah, ya daripada ya, maka saran saya lebih baik lebih baik untuk untuk tidak ada komitmen ya. Tapi 2 tahun lagi kalau masih sama-sama sendiri ya sudah silakan lanjutkan taarufnya kalau sama-sama cocok menikah gitu ya. Makanya salah satu syarat buat taaruf adalah siap menikah. Jadi kalau belum siap menikah ya jangan taaruf dulu gitu ya. Bismillah, udah izin bertanya, boleh tidak langsung menolak laki-laki yang mengajak serius dikarenakan tidak ada rasa sreg atau nunggu dulu beberapa waktu untuk nolaknya? Udah tolak langsung aja. Ya, Anda tolak hari ini sama tolaknya beberapa waktu, kemudian malah bagusan tolak sekarang. Ya, karena kalau Anda nunggu beberapa waktu dulu kan Anda kayak ngasih dia harapan dulu, ya. Kata si laki-laki, wah ini saya kayaknya nggak ditolak nih, wah kayaknya ada harapan gitu kan. Nah, dia berharap dulu kan kasihan. Jadi kalau Anda nggak suka, udah tolak aja. Ya, jadi nggak usah basa-basiin ya. Tunggu dulu iyain dulu ngomong dulu baik-baik ya. Kadang hal-hal begitu sebaiknya sih dihindari ya. Niatnya malah nggak enak nolak gitu ya. Sebenarnya malah itu jadi nggak enak ya. Jadi begitu ya. Nah, kita masuk nih ya ke 7 ikhtiar ya dalam menemukan jodoh ya. Jadi temukan calon pasangan dengan cara yang tepat ya. Jadi caranya tepat dan juga di tempat yang tepat ya. Nah, yang pertama ya nyari pasangan hidup gimana? Yang pertama adalah minta carikan oleh orang tua. Ya, ini adalah hal yang paling standar, paling mudah dilakukan ya khususnya bagi Anda yang masih ada orang tua, masih Allah karuniakan orang tua ya. Ya, ya kalau misalnya orang tuanya sudah Allah ambil gitu kan ya berarti Anda jangan lakukan hal tersebut gitu ya. Kadang ada aja ya suka nanya begitu ya. Yang pertama ikhtiarnya cari jodoh dengan minta carikan orang tua. Nah, udah aku sih orang tuanya udah meninggal gimana ya? Ya kalau udah meninggal berarti nggak bisa, berarti Anda lakukan gitu ya. Ya doain lah orang tuanya kalau udah meninggal gitu ya. Eh, jadi bukan berarti enggak harus dipaksakan juga gitu ya. Begitulah ya kurang lebih ya. Jadi yang pertama tadi minta carikan oleh orang tua ya. Nah, jadi minta dicarikan oleh orang tua yang mas-mas ya, mau udah siap nikah bilang sama ayahnya, "Ya, kayaknya sih udah siap nikah nih, ayah punya kenalan nggak?" Gitu kan. Atau buat mbak-mbak ya, minta tolong dicarikan dari orang tuanya ya. "Ayah, saya udah menikah nih, udah siap nikah ya." Atau biasanya sih ditanyain ya sama ayahnya, "Udah siap nikah belum kamu nih? Mau dibantu nggak cariin jodoh?" Ya. Nah, ini yang pertama, ikhtiarnya minta carikan orang tua. Meskipun nih ya, mungkin Anda merasa orang tua saya mah nggak akan bisa, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya belum tentu bisa jadi dia kelihatannya nggak bisa, tapi ketika beliau melakukan sebuah usaha, malah bisa. Karena saya beberapa kali membuktikan gitu kan. Salah satunya pernikahannya teman saya ya. Jadi teman saya ini di musola ya atau masjid dekat rumahnya suka jadi imam. Nah, habis imam selesai sholat maghrib gitu kan, dia didekatin sama bapak-bapak, diajak kenalan dan ditawarkan nikah sama anak si bapak-bapak tersebut, ya. Dan akhirnya ya singkat cerita mereka menikah, ya. Dan tahukah teman-teman yang dilakukan si bapak-bapak itu apa? Dia roadshow ya. Jadi dia safari sholat ya berjamaah. Jadi dia keliling masjid si bapak-bapak itu. Buat apa? Buat nyari calon suami buat anaknya. Jadi si bapak ini kondisinya dia nggak punya teman, nggak punya kenalan yang punya anak laki-laki gitu kan. Nah, yang beliau lakukan apa? Dia nyari di masjid. Karena dia berpikiran kalau ada orang di masjid, orang jomblo di masjid, laki-laki, anak muda di masjid, ya berarti ini bagus ini insya Allah gitu ya. Meskipun ya tetap perlu dikenali lebih lanjut gitu ya, tapi secara umum ya lumayan lah kan langka gitu kan. Kalau cowok-cowok gitaran ya sambil ngerokok, sambil ngopi di warung, di kafe kan itu emang banyak ya. Rame itu kalau yang kayak gitu mah rame. Tapi kalau di masjid itu kan langka ya. Nah, yang dilakukan si bapak ini adalah keliling.
dari satu masjid ke masjid lain ya. Jadi dia tuh keliling ganti-gantian aja. Kayak orang safari dakwah gitu ya. Cuma dia pergi sholat aja. Maghrib di masjid ini, besok di masjid itu lagi keliling aja. Dan habis sholat dia lihat kiri kanan, depan belakang. Nah, qadarullah pas sholat di masjid tempat teman saya sering jadi imam, pas habis sholat dia lihat, oh kok ini kayaknya masih muda, udah jadi imam gitu kan. Nah, bagus lagi gitu bacaannya, diajak ngobrol sama bapaknya, ya. Awalnya ngobrol di masjid, ya lalu berlanjut mereka saling silaturahim, lanjut ta'aruf gitu ya, dan lanjut menikah ya. Alhamdulillah kalau sekarang anaknya kalau nggak salah 2 orang ya, udah 2 ya. Nah itu berawal dari si teman saya ini juga nggak mikirin tentang jodohnya, ya. Dia udah sholat aja di masjid ya, jalanin apa aktivitasnya ya sebagai imam di masjid apa atau musola dekat rumahnya ya. Udah gitu aja, tiba-tiba Allah datangkan jodoh buat dia, ya. Orang sibuk nyari ke sana kemari ya, nyari wanita gitu kan. Sibuk mikirin gimana nih jurus mendekati wanita gitu ya. Nah, teman saya enggak ya. Alhamdulillah didatangkan oleh Allah gitu ya. Nah, si wanita istrinya juga enggak ya. Kenapa si wanita istrinya juga enggak sibuk juga, santai aja di rumah. Yang sibuk siapa? Ayahnya, bapaknya yang keliling-keliling ke masjid. Nah, jadi teman-teman nanti bisa ceritakan ya, karena bisa jadi nanti orang tua Anda terfikirkan juga, oh kayaknya bagus juga nih saya coba gitu ya. Nah, jadi begitu yang pertama minta carikan oleh orang tua. Kalau misalnya orang tua nggak bisa cari, ya udah minta didoain aja. Ya, ya udah Bapak Ibu nggak mau ya sudah doakan aja ya Bapak Ibu mudah-mudahan ketemu yang terbaik gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, ikhtiar yang kedua adalah minta carikan oleh guru ya. Guru apa nih? Udah Agus terserah ya. Anda punya guru TK ya. Ketemuin, silaturahimin gitu ya. Kalau Anda merantau pulang kampung ya mampir-mampirlah ke guru yang pernah dekat dengan Anda apa minta doain sama beliau. Karena kita nggak pernah tahu jalur jodoh itu dari mana. Ya, Anda punya mentor ya, Anda punya murabi dan sebagainya ya. Saya ketemu sama istri lewat jalur guru ya. Saya ngobrol-ngobrol sama apa sama guru saya ya. Saya masih ingat ya ngobrol-ngobrolnya itu di apa, dekat salah satu taman di Bogor ya, taman apa saya lupa tuh ya, di dekat Botani Square tuh kayaknya ya, tahun 2012-an deh. Ngobrol-ngobrol, nah guru saya ngasih penawaran, ya, "Nah, ini ada beberapa nih yang siap nikah, kira-kira mau yang mana?" Ya, dan guru saya ini membuat skenario ya, untuk bertemu ya, tapi nggak dikasih tahu ke saya sama si, akhwat-akhwatnya ya. Tapi dibuatlah kayak semacam skenario itu agar saya bisa ketemu secara tidak sengaja ya. Nah, salah satu skenarionya itu adalah dibuat, saya jadi apa, jadi timnya beliau dalam sebuah project training-nya ya, karena ini guru saya di dalam bidang training ya, public speaking ya. Nah, sampai akhirnya ya saya sreknya sama apa, sama yang jadi istri saya sekarang ya, Masya Allah gitu kan. Kita jalani ta'aruf, beliau dampingi proses ta'arufnya ya, nazornya di rumah guru saya ini ya, beberapa kali dan sampai akhirnya alhamdulillah ya menikah gitu ya. Itu minta dicarikan guru. Nah, yang ketiga adalah minta dicarikan oleh sahabat ya. Kalau sahabat ya saya pribadi itu sering juga ya merekomendasikan atau ngebantuin ya teman-teman yang belum nikah ya, baik teman saya ataupun teman istri ya. Nah, kadang yang cowoknya dari teman saya ya, yang wanitanya dari teman istri. Karena teman istri itu sering ya nanyain ya, tolong dong cariin suami gitu-gitu. Nah, di saya juga kadang juga gitu ya, teman-teman saya yang cowok juga ada ya yang nanya-nanya tentang akhwat ya. Ya udah kita bantu-bantuin. Nah, dulu kita mendampingi proses taruh awalnya dari situ, dari teman, teman-teman ya. Baru akhirnya kita buat jalur resminya ya, Biro Jodoh Terminal Hati ya. Karena kita udah ngebantu dampingi orang ta'aruf itu mungkin dari 2015 ya. Kayaknya 2015 atau 2014 lah ya. Kita udah mulai ya. Ngajak nazor dampingi ta'arufnya ya. Dulu di masjid ya, saya ajak di masjid, ketemuan ya. Apa, saya arahkan gitu ya, ini, bahas itu dan sebagainya. Nah, sampai sekarang kita buat lembaganya resmi ya, jadi nggak hanya terbatas teman doang ya, tapi juga teman-teman yang hadir di sini ya, yang nggak kenal dengan saya secara pribadi pun bisa ikut ikhtiar ya. Alhamdulillah ya bulan ini aja ada, 2 pasang yang, menyatakan cocok dan siap lanjut ke jenjang pernikahan ya, dan belasan pasang sedang, menjalani proses ta'arufnya.
Nah, ini bisa teman-teman lakukan juga, minta tolong cari oleh sahabatnya, ya. Ikhtiar menemukan jodoh di lingkaran keluarga yang bukan mahram, ya, dengan sepupu, ya. Nah, tahu kan ya di keluarganya yang bukan mahram siapa, yang mahram siapa, itu banyak banget. Ya, apalagi kalau keluarga besar. Ya, ada orang yang sepupunya itu kalau dihitung jumlahnya bisa puluhan orang, ya. Sepupu dari keluarga ayah, keluarga ibu gitu ya. Nah, kalau saya dari Minang, itu kalau sepupunya dari apa, dari keluarga ayah itu biasa ya menikah. Cuma kalau dari keluarga ibu emang nggak ada ya. Karena di kami itu nggak boleh nikah satu suku ya. Tapi kayaknya Anda yang bukan Minang kayaknya boleh-boleh aja gitu ya. Ya, jadi silakan tuh bisa diikhtiarkan ya. Dari sepupu, dari apa, saudara-saudara yang memang bukan mahram. Ikhtiar menemukan jodoh di radius 7 kilometer dari rumah ya. Jadi kalau kita lihat nenek kita zaman dulu ya, orang-orang tua kita, kakek-kakek kita zaman dulu itu rata-rata jodohnya itu nggak jauh-jauh ya. Paling jauh ya paling sekitar lebih kurang 7 sampai 10 kilo lah. Ya, jadi masih satu kelurahan, masih satu RT mungkin ya, masih satu tempat itu. Nah, zaman sekarang ya karena udah banyak merantau dan sebagainya jodohnya jauh-jauh, tapi kalau zaman dulu ya masih dekat-dekatan aja. Meskipun nih laki-lakinya merantau gitu ya, kalau orang saya ya di apa, rata-rata di Minang itu dia merantau misalnya, tapi pas sudah nikahnya sama orang sekampung juga gitu ya. Nah, ini bisa Anda coba juga ikhtiar menemukan jodoh di radius 7 kilometer ya. Masa sih di radius 7 kilometer ke barat, ke utara, selatan, timur nggak ada yang jomblo? Coba aja cari ya, kita nggak pernah tahu ya. Karena bisa jadi ada nyelip satu ya, ketemu. Ikhtiar menemukan jodoh dari lingkaran sekolah. Lingkaran sekolah, lingkaran kampus itu bisa ya, silakan dimaksimalkan. Coba diingat-ingat lagi ya, ada nggak teman Anda waktu Anda masih TK ya, Anda masih TK dulu ya, Anda masih teman TK masih ingat nggak? Ya, coba dicek teman TK kali aja ada yang masih jomblo ya. Teman SD ya, teman SMP, coba dicek ada nggak yang masih sendiri. Teman SMA, teman kuliah, oh, banyak tuh. Itu kalau Anda urut-urutin bisa banyak. Apalagi zaman sekarang ada sosial media, Anda tinggal cari aja di Facebook atau di Instagram ya. Ingat-ingat dulu teman SD siapa aja ya gitu ya. Ingat aja mungkin zaman SD dulu sering berantem gitu ya sama seseorang gitu kan. Anda berantem sama cewek sama cowok ya bisa jadi ya. Jodoh gitu kan. Anda coba iseng-iseng aja nyari, lihat, oh kalau agamanya bagus, akhlaknya baik, ya bisa jadi lanjut menikah. Teman SMP, ya. Ya mungkin dulu zaman SMP Anda suka sama seseorang tapi tak pernah terungkapkan ya. Cinta dalam diam gitu ceritanya. Anda cek, orangnya belum nikah. Nah, Anda bisa usahakan juga tuh. Teman SMA, teman kuliah, teman kerja ya. Nah, juga dari lingkaran komunitas ya, yang bergabung di komunitas ya. Ada banyak ya komunitas-komunitas kebaikan. Nah, ini 7 ya, 7 ikhtiar menemukan jodoh ya. Nah, kalau mau ada tambahan jadi 8 ya bisa lewat Biro Jodoh Ta'aruf ya. Nah, jadi begitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya. Silakan ya yang mau bertanya. Maaf Ustadz bertanya, laki-laki yang toksik yang bagaimana, dan ketika saya dikenalkan laki-laki oleh teman dan keluarga saya tidak ada rasa apa-apa karena saya pernah dikecewakan. Bagaimana cara menumbuhkan rasa ketertarikan lagi ke laki-laki? Maaf dan terima kasih ya. Ya berdamai dulu dengan eh, kejadian atau masalah-masa lalunya. Ya, pernah dikecewakan di masa lalu, maka berdamai dulu dengan hal itu, ya. Netralkan dulu hati, maafkan yang di masa lalu, ikhlas, ridho, gitu ya. Nanti setelah hal itu terjadi, maka insya Allah akan lebih mudah juga ya menerima ke depannya. Nah, karena itu kan jadinya karena ada orang lain ya yang pernah mengecewakan Anda, nah Anda menjadi tidak percaya ke laki-laki lainnya. Padahal laki-laki yang baru Anda kenali itu belum tentu akan seperti orang di masa lalu. Cuma karena di masa lalu lukanya sangat membekas, jadinya menganggap bahwa semuanya sama ya. Wah, laki-laki mah sama, saya dulu pernah disakitin, saya dulu pernah dikecewain gitu ya.